Film The Gangster, The Cop, The Devil merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama untuk mencari pelaku pembunuhan berantai. Sang sutradara memberikan 3 karakter utama pada judul. Lantaran dari plot ceritanya, film ini melibatkan 3 karakter kunci yang akan saling menghabisi. Oke, bagaimanakah kelanjutan dari keseruan mereka semua? Jadi di film ini secara tidak langsung menceritakan seorang psikopat yang membunuh manusia untuk kenikmatan dirinya sendiri. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Kang Kyung-ho. Dia merupakan salah satu dari 3 karakter utama pada film ini. Pada saat itu Kang Kyung-ho terlihat sedang celingak-celinguk untuk mencari mangsanya. Hah? Mangsa? Mangsa untuk apa? Jadi, Kang Kyung-ho merupakan seorang psikopat yang kita bicarakan di awal, guys. Dia akan membunuh siapapun yang diinginkannya tanpa memandang status orang tersebut. Ketika sudah menemukan mangsa, ia dengan sengaja menabrakkan mobilnya tersebut ke arah bagian belakang mobil korban, dan kemudian ia keluar untuk berpura-pura meminta maaf. Setelah itu, dia langsung menikamnya dengan sebilah pisau tanpa rasa kasihan. Sampai korbannya itu tewas dan meninggalkan mayat tersebut begitu saja di TKP. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan oleh karakter utama selanjutnya yang berperan sebagai The Cop. Kita panggil saja Jung Tae-suk. Pada saat itu, Jung Tae-suk sedang berada di tengah kemacetan bersama rekannya. Kemudian, ia masuk ke dalam tempat judi ilegal, yang dimana tempat tersebut milik seorang bos mafia paling ditakuti di sana. Tetapi Jung Tae-suk masuk ke dalam sana dengan sangat santai sambil menoyol anak buah si bos mafia tersebut. Bahkan, ia juga sempat menendang mereka sampai terjatuh, tergelinding, terhempas, dan terjungkal di tangga. Singkat cerita, kita diperlihatkan oleh karakter utama terakhir yang berperan sebagai The Gangster. Kita panggil saja Jang Do-soo. Dari badannya yang besar dan penuh tato, sudah mengisyaratkan bahwa dia merupakan seseorang yang sangat berbahaya. Pada saat itu terlihat ia sedang memukul samsak yang ternyata isinya adalah badan manusia. Salah satu anak buah dari Jang Do-soo melaporkan bahwa Jung Tae-suk telah berbuat rusuh di tempat perjudian dan menangkap salah satu pekerja di tempat tersebut yang ketahuan menukar kupon hadiah ilegal. Kemudian Jang Do-soo menelpon atasan Jung Tae-suk dan mengatakan bahwa anak buahnya telah mengacau di tempat judi miliknya. Kemudian saat Jung Tae-suk sedang membawa anak buahnya Jang Do-soo, tiba-tiba ia ditelepon oleh atasannya untuk segera menuju ke TKP pembunuhan yang ada di awal film. Walaupun Jung Tae-suk ini terlihat seperti seorang pengacau, tetapi saat menjalankan tugasnya, ia tetap bersikap profesional dan menaati prosedur yang ada. Ketika ia sedang memeriksa mobil korban, ia menemukan sebuah kerusakan di bagian belakang mobil tersebut yang menandakan bahwa sebelum pembunuhan terjadi, korban telah ditabrak dari belakang oleh si pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Kyung-ho. Di sisi lain, kita akan melihat Jang Do-soo sedang melakukan pertemuan bersama Sang Do yang merupakan bos mafia dari kelompok lain. Setelah selesai dari sana, Jang Do-soo meminta untuk pulang sendiri kepada ajudannya. Di mana pada saat di perjalanan, ia ditabrak dari belakang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Kang Kyung-ho. Seperti modus di awal, ia langsung turun untuk meminta maaf kepada Jang Do-soo karena telah menabraknya dari belakang. Namun karena Jang Do-soo tidak mau membesarkan masalah yang kecil,
Ia dengan gampangnya memaafkan Kang Kyung-ho dan langsung bergegas pergi dari sana. 뭐 괜찮은 것 같은데 그냥 가십시오. 네? 그래도 제가 뒤에서 봐주는데. 네, 됐어요. 그냥 가세요. Namun ketika Jang Do-soo sedang lengah, Kang Kyung-ho langsung menikamnya dari belakang tanpa rasa takut sama sekali. Padahal korbannya kali ini merupakan seorang bos mafia paling berbahaya di daerahnya tersebut. Jang Do-soo pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan perlawanan kepada Kang Kyung-ho. Sepertinya Kang Kyung-ho cukup terkejut karena lawannya kali ini mampu bertahan dan menyerang balik. Setelah beberapa lama, Kang Kyung-ho merasa kalau ia telah salah memilih korban dan langsung meninggalkan Jang Do-soo begitu saja di tengah derasnya hujan. Karena kejadian tersebut, Jang Do-soo mengalami kritis akibat kehilangan banyak darah. Di saat yang bersamaan, ajudan Jang Do-soo menyerang markas Sangdo karena ia merasa bahwa penyerangan tersebut didalangi oleh mereka. Di sisi lain, Kang Kyung-ho terlihat sedang menjahit luka akibat serangan balik dari Jang Do-soo dengan menggunakan sebuah staples. Sepertinya hal tersebut tidak membuat dirinya tersadar dan malah kembali melakukan pembunuhan kepada salah satu warga yang sedang berada di sana. Keesokan paginya, terlihat Jung Tae-suk yang sedang mengunjungi Jang Do-soo untuk mencari informasi terkait penyerangannya semalam. Namun Jang Do-soo dengan sengaja tidak mau memberikan keterangan apapun tentang insiden tersebut. Karena Jang Do-soo berniat untuk mengeksekusi dengan tangannya sendiri. Secara tidak langsung terjadi sebuah persaingan antara Jang Do-soo dengan Jung Tae-suk untuk membuktikan siapakah yang lebih cepat dalam menangkap penjahat tersebut. Kemudian Jung Tae-suk memeriksa mobil milik Jang Do-soo dan menemukan sebuah kerusakan di bagian belakang mobil. Hal tersebut membuatnya semakin yakin bahwa pelaku yang menyerang Jang Do-soo adalah pelaku yang sama pada kasus pembunuhan sebelumnya, di mana pada akhirnya ia menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Singkat cerita, untuk memudahkan Jang Do-soo dalam mencari pelaku penyerangan dirinya, ia menyewa seorang ahli sketsa untuk menggambar wajah si pelaku menurut ciri-ciri yang Jang Do-soo sebutkan. Dari hasil gambar tersebut, tidak terlihat kengerian dari wajah Kang Kyung-ho. Karena nyatanya, seorang psikopat akan terlihat lebih ramah dan lebih lembut dari kebanyakan orang. Namun, keganasannya bisa melebihi seekor binatang buas. Kang Kyung-ho kembali melakukan aksi pembunuhan kepada seorang supir truk yang sedang menelpon keluarganya. Setelah membunuh sang supir, kemudian Kang Kyung-ho mencuri mobil truknya untuk kabur dari sana. Dan ternyata di dalam truk tersebut terdapat teman sang supir yang sudah terbangun dari tidurnya. Ketika mereka berdua sedang berkelahi di dalam truk, tak sengaja pisau milik Kang Kyung-ho terjatuh di pinggir jalan raya. Saat Jang Do-soo menanyakan perkembangan tentang pencarian si pelaku, ajudannya mengatakan bahwa ia sudah menemukan mobil dan sebilah pisau yang digunakan si pelaku untuk melakukan aksinya. Walaupun Jang Do-soo sudah menemukan beberapa barang bukti, tetapi ia tidak mempunyai seorang ahli forensik untuk menggalinya lebih lanjut. Oleh karena itu, akhirnya Jang Do-soo memutuskan untuk bekerja sama dengan Jung Tae-suk dalam mencari si pelaku, di mana Jang Do-soo akan mendanai serta memfasilitasi Jung Tae-suk dalam menjalankan tugasnya. Namun tetap saja, mereka masih bersaing untuk membuktikan siapakah yang lebih cepat dalam menangkap si pelaku. Dan siapapun yang menangkapnya, dialah yang berhak melakukan apapun dengan pelaku tersebut. Diadili atau disiksa, atau dibunuh begitu saja. 내 명줄을 내놓고 여기까지 올라온 거지. 근데 갑자기 어떤 이상 Singkat cerita, dengan uang yang Jang Do-soo punya, ia mengerahkan seluruh pasukannya. Sedangkan Jung Tae-suk dengan rekannya sibuk memeriksa mobil milik Kang Kyung-ho yang sudah disimpan oleh Jang Do-soo di sebuah tempat. 구석구석 잘 찾아보겠습니다. 자, 시작하자.
Seperti yang kita tahu bahwa Jang Do-soo mempunyai pisau milik Kang Kyung-ho yang ia gunakan untuk membunuh para korbannya. Kali ini Jang Do-soo memanfaatkan pisau itu untuk membunuh Sang-do dan meninggalkan pisau tersebut di TKP. Sehingga kematian Sang-do nantinya akan dikaitkan dengan pembunuhan sebelumnya. Setelah itu Jung Tae-suk menerima telepon dari teman ahli forensiknya, yang dimana ia mengatakan bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh Sang-do merupakan pisau yang sama pada pembunuhan sebelum-sebelumnya, karena terdapat DNA para korban di pisau tersebut. 전혀. 아이씨, 이게 말이 되냐, 이씨. Jung Tae-suk sepertinya sadar bahwa sebelumnya pisau tersebut dipegang oleh Jang Do-soo. Oleh karena itu Jung Tae-suk langsung datang ke markasnya. Gak pakai basa-basi lagi guys, Jung Tae-suk langsung menghajarnya sehingga terjadi perkelahian antara Jung Tae-suk dan Jang Do-soo, yang tentu saja dimenangkan oleh Jang Do-soo. Walaupun Jang Do-soo mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Sang-do, Jung Tae-suk memilih untuk tetap fokus dalam misinya mencari pelaku pembunuhan berantai, dibandingkan harus mengurus tentang kematian Sang-do yang tidak ada artinya. 내가 따로 수사할 거야. 어? Pada malam harinya, terlihat Jang Do-soo dan beberapa anak buahnya sedang menghadiri upacara kematian Sang-do, yang dimana pada saat mereka sedang asik makan berkat, terlihat Kang Kyung-ho yang juga ikut hadir dalam upacara kematian tersebut, dengan bertujuan untuk memberikan secari kertas kepada ajudan Sang-do yang bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Namun Kang Kyung-ho seperti mengisyaratkan bahwa orang tersebut adalah Jang Do-soo. Dan pada saat itu juga, ajudan Sang-do seperti terprovokasi untuk membalaskan dendam bosnya kepada Jang Do-soo. Singkat cerita, Jang Do-soo dan Jung Tae-suk sedang memeriksa mobil milik Kang Kyung-ho untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kemunculan pasukan Sang-do yang dipimpin oleh ajudannya. Mereka semua bertujuan untuk membunuh Jang Do-soo dan Jung Tae-suk demi membalaskan dendam bosnya. Jung Tae-suk dan Jang Do-soo pun bekerja sama untuk mengalahkan mereka semua. Pada akhirnya, Jung Tae-suk dengan tidak sengaja malah membunuh ajudan Sang-do. Jung Tae-suk sangat merasa bersalah atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, dengan rasa solidaritas yang tinggi, Jang Do-soo pun akan menutupi hal tersebut sehingga mereka bisa tetap fokus dalam menjalankan misinya. Setelah itu, temannya Jung Tae-suk memberikan sebuah kertas yang berisikan identitas Kang Kyung-ho. Singkat cerita, Jung Tae-suk langsung menelpon Jang Do-soo dan mengatakan bahwa identitas Kang Kyung-ho sudah ada di tangannya. Sehingga sekarang tinggal mengumpulkan seluruh pasukan dan mencari Kang Kyung-ho ke setiap penjuru kota. Setelah mereka melakukan sebuah pertemuan untuk menyiapkan strategi dalam menangkap Kang Kyung-ho, terlihat Jung Tae-suk dan Jang Do-soo berjalan secara bersamaan dan inilah momen yang paling epik di film ini. Setelah itu, seluruh anggota wajib memegang satu foto dari wajah si pelaku dan kemudian disebar ke seluruh tempat yang telah ditentukan. Sehingga hal ini diharapkan bisa menemukan Kang Kyung-ho dengan lebih cepat. 밤에는 각종 술집, PC방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. 알겠어? Setelah melakukan pencarian ke setiap penginapan, akhirnya ajudan Jang Do-soo menemukan motel tempat Kang Kyung-ho tinggal. Yang dimana pada saat mereka melakukan penggerebekan, ternyata Kang Kyung-ho sedang tidak ada di sana. Namun mereka berpikiran bahwa Kang Kyung-ho akan segera kembali dan mereka semua langsung melakukan pengepungan terhadap motel tersebut. 나가 있는 애들 전부 철수시키고 Benar saja, setelah menunggu beberapa lama, akhirnya mobil yang digunakan Kang Kyung-ho pun muncul. Dan mereka semua terlihat langsung bersiap-siap untuk menyergap Kang Kyung-ho pada saat itu juga. Setelah berada di jarak yang sangat dekat, sepertinya Kang Kyung-ho menyadari atas kehadiran mereka semua, sehingga Kang Kyung-ho kabur dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Namun tanpa disengaja, ketika Jang Do-soo melakukan pengejaran dari arah yang berbeda,
Tiba-tiba, mereka semua mengalami tabrakan yang membuat Kang Kyung-ho berhasil lolos. Mereka semua tidak menyerah begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun masih dilanjutkan. Kemudian, sang ajudan berhasil menemukan Kang Kyung-ho. Namun sayangnya sang ajudan harus mati di tangan Kang Kyung-ho akibat beberapa tikaman yang dilayangkan ke badannya. Aksi pengejaran pun berhenti di sebuah tempat karaoke, di mana pada saat Jang Do-soo sedang memeriksa ke seluruh tempat, ia menemukan ada satu ruangan yang mencurigakan. Karena semua orang di dalam sana terlihat sangat panik ketakutan. Kemudian dengan insting mafianya, Jang Do-soo mendobrak sebuah pintu kamar mandi yang membuat Kang Kyung-ho harus tertimpa pintu tersebut. Dengan penuh amarah, Jang Do-soo langsung membogem wajah Kang Kyung-ho sampai ia lemas. Setelah itu Jang Do-soo langsung menyeret dan membawa Kang Kyung-ho menuju markasnya untuk segera dieksekusi. Ketika sudah sampai, terlihat Kang Kyung-ho yang sudah terikat dan babak belur. Namun dari wajahnya terlihat masih bisa tertawa tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jang Do-soo terus memukuli Kang Kyung-ho dengan rasa amarahnya. Pada saat itu Kang Kyung-ho mengatakan bahwa ada kenikmatan tersendiri ketika kita bermain-main dengan nyawa manusia. Hal tersebut tentu saja sangat sulit untuk dimengerti oleh orang normal seperti kita, guys. Singkat cerita, pada saat Jang Do-soo ingin menebas kepala Kang Kyung-ho, tiba-tiba Jung Tae-suk datang dan mencegah tindakan tersebut. Karena hal itu, Jang Do-soo pun pingsan dan Jung Tae-suk langsung membawa Kang Kyung-ho ke kantor polisi untuk diadili di kemudian hari. Singkat cerita, kita akan dibuat kesal karena Kang Kyung-ho masih dibiarkan hidup enak dan santai di rumah sakit tempat ia ditahan. Setelah Kang Kyung-ho pulih, diadakan sebuah interogasi untuk mencari tahu apa motif dan dasar dia dalam melakukan pembunuhan selama ini. Saat diinterogasi, Kang Kyung-ho sempat mengelak dan masih berharap untuk dibebaskan karena barang bukti yang ada masih belum cukup untuk bisa menghukum dirinya. Namun ketika kamera perekam mati, Kang Kyung-ho secara tidak langsung mengaku bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan selama ini. Dia juga berkata bahwa ketika ia menusukkan pisau ke dalam tubuh korbannya, ia merasakan sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak bisa kita mengerti sama sekali. Karena terus mengelak, akhirnya kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan Kang Kyung-ho masih bisa mendapatkan seorang pengacara untuk membelanya nanti. Saat di pengadilan, Kang Kyung-ho berhasil beralasan dengan sangat sempurna, sehingga dengan bukti yang ada masih belum bisa untuk menghukum dirinya. Setelah tidak ada lagi bukti yang bisa menguatkan bahwa Kang Kyung-ho merupakan dalang dari seluruh kasus pembunuhan selama ini, tiba-tiba Jang Do-soo datang untuk membuat kesaksian atas penyerangannya malam itu. 본 검사는 피고인 강경호가 휘두른 이 칼에 무자비하게 찔리고 살아남은 유일한 피해자이자 본 사건의 목격자를 증인으로 신청합니다. Jang Do-soo mengatakan bahwa pada malam itu Kang Kyung-ho berhasil menusuk dirinya di beberapa bagian. 몸싸움 하던 중에 여기 가슴을 또 한번 찔렀습니다. Dan kemudian Jang Do-soo juga mengatakan bahwa ia sempat menikam Kang Kyung-ho di bagian dada kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata seluruh kesaksian yang diberikan oleh Jang Do-soo merupakan sebuah fakta dan tidak sampai di situ saja. Jang Do-soo juga menunjukkan sebuah kertas yang ditulis langsung oleh Kang Kyung-ho, sehingga hal itu juga bisa digunakan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Alhasil, Kang Kyung-ho dijatuhi hukuman mati atas kasusnya itu. Dan Jang Do-soo bersama anak buahnya juga ditangkap akibat bisnis judi ilegal yang mereka jalankan. 우리 사회에 끼친 악영향, 피해자들이 입었을 고통을 고려하고 법의 입법 취지와 사형을 선고한다. Namun ternyata sebelum persidangan dilakukan, Jang Do-soo dan Jung Tae-suk melakukan pertemuan dan mempunyai sebuah kesepakatan, di mana Jang Do-soo bersedia untuk memberikan kesaksian di pengadilan nanti. Tetapi setelah ia ditangkap akibat kasus judi ilegalnya, ia berkeinginan untuk ditempatkan dalam satu penjara yang sama dengan Kang Kyung-ho. 기랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해.
Kini saatnya ia merasakan penderitaan akibat perbuatannya selama ini, di mana Jang Do-soo akan memberikan pelajaran kepada Kang Kyung-ho akibat berani macam-macam dengan dirinya, karena sang bos mafia akan mengejar siapapun yang berurusan dengannya sampai ia mati. Film pun tamat.